Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi indera peraba atau kulit. Pengertiannya, anatomi indera peraba adalah kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg. Dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus, dan kulit bagian media lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Lapisan jaringan kulit. Yang pertama ada epidermis, adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler, terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh, paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Selanjutnya dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Kemudian ada subkutis. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Lalu ada hipodermis. Hipodermis berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi melekatkan kulit dengan otot atau tulang, menyuplai pembuluh darah, dan mempersarafi kulit. Hipodermis sendiri sebenarnya bukan lagi bagian dari lapisan kulit. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak yang menjadi bantalan dan isolasi panas tubuh. Setelah itu ada sensori neuron atau neuron sensorik. Juga dikenal sebagai neuron aferen, adalah neuron dalam sistem saraf yang mengubah jenis stimulus tertentu melalui reseptornya menjadi potensial aksi atau potensial bertingkat. Proses ini disebut transduksi sensorik. Dan ada sweat gland atau kelenjar keringat dapat ditemukan di dermis, dekat permukaan luar kulit. Kebanyakan terdapat di telapak tangan dan kaki dan tidak terdapat di bibir. Dengan aktivitas fisik yang berat dalam suhu hangat sampai panas, kelenjar akan mengeluarkan sekitar 2 liter keringat lebih banyak dari biasanya. Kemudian ada smooth muscle atau halus otot, adalah jenis jaringan otot yang digunakan oleh berbagai sistem untuk menerapkan tekanan pembuluh dan organ. Otot polos terdiri dari lembaran atau untaian sel otot polos. Sel-sel ini memiliki serat aktin dan miosin yang berjalan melalui sel dan didukung oleh kerangka protein lain. Lalu ada blood vessels atau pembuluh darah, yaitu pembuluh dalam tubuh manusia atau hewan tempat darah bersirkulasi. Setelah itu ada hair follicle atau folikel rambut, adalah organ yang ditemukan pada kulit mamalia, berada di lapisan dermal kulit dan terdiri dari 20 jenis sel yang berbeda, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Folikel rambut mengatur pertumbuhan rambut melalui interaksi kompleks antara hormon, neuropeptida, dan sel kekebalan. Interaksi kompleks ini mendorong folikel rambut untuk menghasilkan berbagai jenis rambut seperti yang terlihat di berbagai bagian tubuh. Yang terakhir ada sebaceous glands atau kelenjar minyak, adalah kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit dan mengeluarkan minyak yang disebut sebum. Kelenjar minyak pada tikus yang mengeluarkan minyak adalah kelenjar prefusial yang juga memproduksi hormon feromon. Kelenjar kulit. Kelenjar keringat atau sudoriferus terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan struktur dan lokasinya. Kelenjar sebasea mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut, kelenjar sebasea rambut, dan kelenjar keringat apokrin area genitalia, bibir, putih susu, dan areola payudara. Warna kulit. Warna kulit ditentukan oleh 4 komponen dalam kulit: pigmen hitam kecoklatan, melanin, karoten,
oksihemoglobin dalam darah arteri yang kaya O2, dan deoksihemoglobin dalam darah vena. Warna kulit manusia secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu warna hitam, coklat, atau sawo matang, dan putih. Yang menentukan warna kulit tersebut adalah pigmen melanin. Melanin berfungsi sebagai protektor dari sinar ultraviolet atau UV, dan pigmen ini berada pada organel yang disebut melanosom. Perbedaan warna kulit terjadi akibat faktor berikut. Yang pertama, melanosit terletak pada stratum basalis memproduksi pigmen melanin yang bertanggung jawab untuk pewarnaan kulit dari coklat sampai hitam. Yang kedua, darah dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Ini lebih jelas terlihat pada kulit orang kulit putih. Yang ketiga, keberadaan dan jumlah pigmen kuning. Karotin hanya ditemukan pada stratum corneum dan dalam sel lemak dermis dan hipodermis, yang menyebabkan beberapa perbedaan pada pewarnaan kulit. Fungsi kulit. Yang pertama, fungsi proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis atau mekanis, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, terutama yang bersifat iritan, lisol, karbol, asam, dan alkali kuat, gangguan yang bersifat panas, radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar, kuman, atau bakteri jamur. Hal di atas terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisis. Selanjutnya ada fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap O2 dan CO2. CO2 dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Lalu ada fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh, NaCl, urea, AS, urat, dan amonia. Sebum yang diproduksi melindungi kulit juga menahan evaporasi air yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH 5-6,5. Fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner terletak di papila dermis berperan terhadap rabaan. Terhadap tekanan diperankan oleh badan Vater Faccini di epidermis. Fungsi pengaturan suhu tubuh. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Kulit kaya akan pembuluh darah sehingga memungkinkan kulit mendapat nutrisi yang cukup baik. Fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit menentukan warna kulit ras maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan karoten. Fungsi keratinisasi. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. Fungsi pembentukan vitamin D. Dengan mengubah 7-dihidrokasi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Lalu cara kerja kulit. Jika kita menyentuh benda maka akan timbul sebuah rangsang. Rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor kulit, kemudian disampaikan ke otak sehingga kita dapat meraba benda yang kita sentuh. Yang terakhir ada penyakit pada kulit. Penyakit kulit biasanya disebabkan oleh jamur dan kotoran seperti panu, kurat, dan alergi.